Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Guys, good morning. How are you today? Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, namun masih dengan topik yang sama, yaitu nominal sentence. Nah, di sini Sahrul mau menerangkan kalau dalam bahasa Inggris itu terbagi 3 waktu, yaitu past time, present time, and future time. Nah, past time itu masa lampau, present time itu masa sekarang, dan future time itu masa mendatang. Nah, terus ini saya mau mengingatkan kalau rumus kalimat dalam bahasa Inggris itu ada auxiliary-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu SPOK, kalau dalam bahasa Inggris ada auxiliary-nya, subjek, auxiliary, predikat, objek, dan keterangan. Nah, terus sekarang rumus nominal sentence, auxiliary-nya berupa be. Nah, auxiliary-nya berupa be. Nah, terus be itu ada apa aja? Be, is, are, was, were, been, being. Nah, di sini Sahrul mau menerangkan tentang was, were, is, are, sama be. Nah, untuk been sama being di lain waktu. Nah, terus sama predikatnya untuk mengetahui apakah ini nominal sentence itu dilihat dari predikatnya. Predikatnya berupa dari anak singkatannya, yaitu adjective, noun, adverb. Nah, untuk memahami materi ini diharapkan sudah memahami materi sebelumnya. Nah, di sini ada subjek. Nah, I, you, we, they, he, she, it. Nah, I itu artinya saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu dia namun untuk seperti selain manusia, misalkan kucing, anjing, kuda itu pakainya it. Nah, terus seperti past time, ini present time, future time. Nah, ini be-nya itu kalau di past time di masa lalu was, were, was. Nah, tinggal dicocokkan. Present time itu am, are, is. Future time itu pakai be. Nah, untuk will ini hanya untuk pemaknaan akan. Nah, will ini auxiliary. Jadi kalau di masa mendatang itu nanti auxiliary-nya ada dua, yaitu will dan be. Oke, nanti akan lebih paham dengan contoh-contohnya. Nah, jadi kalau ini ada contohnya, I was a student. Dulu saya adalah seorang murid. Nah, terus ada lagi, I am a student. Sekarang saya adalah seorang murid. Ada lagi, I will be a student. Di masa yang akan mendatang, saya adalah seorang murid. Atau saya akan menjadi seorang murid. Kenapa itu dikasih dalam kurung? Jadi itu opsional. Nah, intinya was ini penunjuk kalau sudah berlalu. Nah, kalau am itu penunjuk kalau kita masih dalam bagian itu. Nah, will be ini penunjuk untuk kita akan menjadi bagian itu. Nah, jadi past time itu lebih simpelnya kita hal tersebut sudah bukan bagian dari kita. Present time itu masih menjadi bagian kita. Nah, future time akan menjadi bagian kita. Nah, misalkan dulu dia adalah seorang murid, jadinya she was a student. Dia adalah seorang murid sekarang. She is a student. Terus ada lagi, dia akan menjadi seorang murid. She will be a student.
dia akan menjadi seorang murid. Nah, jadi tidak memakai dulu, sekarang juga tidak apa-apa, soalnya masih ada keterangan waktu yang lain, bisa kemarin, 2 tahun yang lalu. Nah, itu opsional, makanya Sarul kasih dalam kurung. Nah, contoh selanjutnya, she was my girlfriend. Dulu dia adalah pacarku. Nah, she is my girlfriend. Sekarang dia adalah pacarku. She will be my girlfriend. Di masa yang akan datang dia akan menjadi pacarku, atau dia akan menjadi pacarku. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau mengatakan kalau dia mantan, nah bisa she was my girlfriend. Nah, kalau dianya masih jadi pacar, nah itu she is my girlfriend. Tapi kalau harapan berharap dia akan menjadi pacar kamu, itu bilangnya she will be my girlfriend. Nah, seperti itu. Terus ini untuk contoh yang predikatnya, tadi yang predikatnya berupa kata benda atau noun, sekarang yang berupa kata sifat. You are lazy. Dulu kamu malas. You are lazy. Sekarang kamu malas. You will be lazy. Kamu akan menjadi malas, atau di masa yang akan datang kamu akan menjadi malas. Seperti itu. Terus selanjutnya contoh untuk kata keterangan tempat, he was at home. Tadi, nah makanya tadi Sahrul bilang opsional. Nah, jadi dulu, tadi, kemarin bisa itu diganti dengan kata lain yang menunjukkan masa lalu. Tadi dia di rumahnya. He is at home. Sekarang dia berada di rumahnya. Terus he will be at home. Dia akan berada di rumahnya, atau di masa yang akan mendatang dia berada di rumahnya. Jadi tadi untuk be yang diikuti noun, predikatnya itu berarti adalah. Nah, kalau yang diikuti adjektif itu tidak ada maknanya. Kamu dulu malas, tapi untuk yang future ada menjadinya. Kamu akan menjadi malas, seperti yang noun. Kamu akan menjadi muridku, pacarku. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang predikatnya berupa keterangan tempat, itu berarti berada. Nah, ini contoh dalam percakapan. Is she your girlfriend? Apakah dia pacarmu? Nah, dalam kutip ini sekarang gitu. Yes, she was my girlfriend, but now she is my ex. Ya, dia dulu pacarku, tapi sekarang dia udah jadi mantanku. Dia mantanku. Sekarang dia mantanku gitu. Makanya dia tuh she is my ex. Nah, kenapa is? Soalnya sekarang sudah menjadi mantan. Nah, sekarang yang kedua. Hey Tina, I have a party tonight. Please come. Yeah, I will be in your house at 8 p.m. Nah, hey Tina, saya mempunyai pesta malam ini. Datang ya. Ya, saya akan berada di rumahmu jam 8 malam. Nah, ini predikatnya berupa keterangan tempat. I will be in your house. Jadi bukan I will in your house, tapi I will be in your house. Seperti itu. Next, percakapannya. Hi John, why did you get bad score? Yeah, I was lazy to study last night because I was sleepy. Please fix it. Yeah, I will be a diligent student. Nah, nih, hi John, kenapa kamu tadi mendapatkan nilai yang jelek? Nah, ya, I was lazy. Saya malas untuk belajar tadi malam
karena saya ngantuk gitu, makanya I was sleepy. Nah, soalnya ngantuknya pas tadi malam, tapi kalau I am sleepy itu pas ngomong itu dia ngantuk, seperti itu. Please fix it. Ubah ya. Ya, I will be a diligent student. Ya, saya akan menjadi seorang murid yang rajin. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, pas itu sesuatu itu masih dari bagian kita. Kalau pas itu sesuatu itu sudah tidak menjadi bagian dari kita atau disebut mantan. Nah, terus kalau untuk presentnya itu masih dari bagian kita, kalau future-nya akan menjadi bagian kita, seperti itu. Okay, thank you very much for your attention.